Al-Fatihah. Halaman 20 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnalan disunatno jahrun apa maca banter bi kelawan takbir. Ae ditakbiri tegese kelawan takbir lil intiqali krana are pindah dari satu rukun ke rukun lainnya. Jadi misalnya dari berdiri kemudian ruko itu namanya intiqal. Dari ruko iktidal, cuman kalau untuk iktidal bacanya bukan takbir ya, tapi tasbih. Subhanallah man hamidah itu. Kata harumi oleh takbir mau kaya takbiratul ihram, kaya takbiratul ihram. Jadi biasa kayak Allah Akbar. Ini imamin kedua imam, banter itu untuk imam. Wakadalan kaya mengkono imam mubaligh itu wong sing banterno suarane imam, dari penyambung takbir imam. Misalnya imamnya oleh takbir iri-iri terusane di belakang ada makmum sing banterno, itu namanya mubaligh. Ihtija sing dibutuhno sapa ilahi mubaligh kalau memang mubaligh tersebut dibutuhkan. Ya, kalau memang dibutuhkan. Lakin innawa tetapi nek ngono iku mau sah nek niat sapa mubaligh adzikra ing zikiran au wal istima'a utawa lan ngrungokno. Nah, hal seperti itu diperbolehkan. Mubaligh itu boleh baterno suarane, tapi niatnya harus niat zikiran. Dan niat zikiran atau niat zikiran plus niat isma. Ya. Artinya itu niatnya cuma isma tok itu bisa membatalkan sholat. Karena kalau dia itu kok misalnya imam itu Allahu Akbar kemudian dia yang di belakang banter seperti itu dengan tujuan sekedar isma, itu sama saja dia itu seolah-olah berkata atau berdialog dengan orang lain ya, seolah-olah dia berdialog dengan orang lain, padahal di dalam sholat itu tidak diperbolehkan ada kalimat yang tujuannya untuk hal lain selain sholat. Itu kenapa kok ketika dia itu mubaligh Allahu Akbar banter itu harus punya tujuan dzikir ya, tujuan dzikir. Atau isma boleh tujuan isma tapi harus ada tujuan dzikir juga. Jadi tujuan dzikir tok boleh atau tujuan dzikir plus isma itu juga boleh. Wa ilalan lamun ora tujuannya ora cuma dzikiran atau dzikiran plus isma, batalat mengko dadi batal apa salatu apa salate mubaligh. Maka kalau dia itu kok tidak ada tujuan seperti itu atau tujuannya cuma sekedar isma entok, itu sholatnya bisa menjadi batal. Kama kodeni keterangan kula sing ngendika sapa Syekhuna guru kita fi syarhil minhaj ing dalam syarah kitab minhaj, seperti yang diterangkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab minhaj. Kala ndika sapa ba'dhum sapa sebagiane ulama, inna tabligha sak temene tabligh tadi ya sing banterno swara nyambung suarane imam iku bid'atun, iku bid'ah mungkaratun sing diingkari. Ada sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya masalah tabligh itu masalah bid'ah yang tidak diperbolehkan. Bittifaqil a'immati kelawan kesepakatan pira-pira imam al-arba'ati kang papat, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali. Jadi keempat mazhab tersebut sebenarnya itu tidak memperbolehkan adanya tabligh
bahkan mengatakan itu suatu bid'ah, ya. Khaisu balagho nalikane tumeka al makmumina ing pira-pira makmum apa sautul imami apa suara imam. Kalau memang suara imam itu sudah bisa sampai ke telinganya para makmum, maka tidak dibutuhkan lagi ada yang tabligh. Kalau ada tabligh itu berarti bid'ah gitu ya. Jadi nek kira-kira makmum sithik suarane imam iku wis krungu karoan semua makmum, ya ora usah dibanterno meneh, yang sampingnya ora usah banterno meneh. Nah, itu kalau terjadi misalnya itu nyogon jamaah sing memang banyak, utawa suaranya imam lirih banget dan tidak menggunakan pengeras suara. Kalau tidak menggunakan pengeras suara, kalau sudah ada pengeras suara ya sudah usah. Wa kurihalan dimakruhno apa al-jahru, al-jahru tegese banter bir liwirihi maring sakliyane imam. Bagi selain imam maka tidak diperbolehkan untuk atau dimakruhkan untuk membanterkan suara takbir tadi. Bayane wirihi min munfaridin, bayane saking wong sing munfarid wa makmumin lan makmum. Ya, yang dimaksud wirihi itu munfarid ataupun makmum, wong sing salat dhewean utawa makmum itu tidak boleh apa suara takbir itu dikeraskan. Wa khamisuha utai kaping 5 rukune salat iku rukuun iku rukuk bin khinain kelawan bungkuk bikaisu tanalu ing dalem sekirane merkoleh apa rohatahu telapaan lorone wong wahuma tak sambung buri sae rohatahu apa telapaan lorone wong rebbataihi ing dengkul lorone wong ngono sing nuwun kurang kabeh kuwi. Soale setelah lafal rohatahu iki jumlahe mutaridho. Jadi rohatahu bikaisu tanalu rohatahu rebbataihi sambungane ngono. Wahuma utai sing diarani rohatahu iku ma iku perkara ada sing ngeliyani apa ma al asobia ing pira-pira driji minal kafaini saking epek-epek loro. Nah, kemudian yang dimaksud dengan rohatahu atau telapaan loro itu selain daripada jari-jari. Jadi yang dikatakan rohatahu cuma bunderan iki sing tak kempel ini namanya rohatahu. Ya, kalau yang ini sudah bukan rohatahu lagi tapi sudah dikatakan jari-jari asobe. Fala yakfi mengkora cukup apa wusulul asobii apa tumekane pira-pira diji rokbataihi ing dengkul lorone wong. Jadi kalau misalnya kok bungkuk kemudian yang menyentuh dengkul cuma drijine tok itu tidak cukup, ya tidak cukup. Maksudnya tidak cukup itu belum dikatakan akolul rukuk, ya akolul rukuknya harus sampai menyentuh itu akolul rukuknya. Jadi ini harus sampai memegang dengkulnya. Ini yang bagian tengah ini harus sampai memegang, bukan yang sekedar ujung-ujung dari jari itu, tapi tengah telapak ini harus benar-benar memegang. Lau aroda lamun ngarepno sapa wong wat ahuma ing nyelehno kafaihi alaihima ing atase rokbataihi ing tidalil khilqati nalikane sedengane kedadiane wong atau fisike wong. Jadi ini fisik sing sedengan. Misalnya wong dhuwur ya ora sik dhuwur men sampai 2 meter lebih ya. Kadang kan ana wong sing sampai 2,5 meter. Utawa pamane cendhek ya ora sik cendik men, pokoke sing sedengan wong-wong sedengan ini iki, ukuran untuk bisa memegangnya dikatakan seperti itu. Hada utawi iki hada utawi iki tanalu rohatahu ya rohbataihi iku aqallur ruku'i iku paling sidik-sidik rukuk. Maksudnya batas minimalnya harus seperti itu, minimalnya seperti itu. Lah nak maksimalnya di samping nanti dia itu tangannya memegang dengkul ya, telapakannya memegang dengkul
Di samping itu juga harus punggungnya tuh datar sampai dengan kepalanya itu datar. Datarnya tuh seandainya kok ditaruh papan misalnya, kui soroto, ora jendil gitu. Itu akmalnya seperti itu. Tapi kalau untuk akalnya minimalnya itu telapakannya harus sampai bisa memegang dengkulnya, minimal seperti itu. Kalau tidak sampai seperti itu belum dikatakan rukuk gitu ya. Wa sunnah lan disunatno fi ruku'in dalam masalah rukuk apa atas fiatu dhuhrin apa madakno geger wa unukin lan gulu. Nah, kalau masalah kesunatannya ini berarti wis akmal rukuk itu antara geger karoan gulu itu harus rata, harus datar. Bi ayyamuddahuma hatta yasira kasofi hatil wahidah. Bi ayyamudda gambare yen to lamun ndawakno sapa wong huma ing zuhur karo unuk hatta yasira sing sehingga dadi apa zuhur lan unuk kasofi hati kaya dene lembaran al wahidati kang siji, sehingga dengan dia itu diratakno itu sudah menyamai seolah-olah satu lembaran, satu papan yang lurus seperti itu. Lil idba'i krono manut maring Kanjeng Nabi. Wa akhdhu rukbatayhi bi kaffaihi lan yang tadi itu sekedar menyentuh ya, jadi bihaitsu tanalu rukbatayhi itu cuma sekedar menyentuh. Tapi yang bagian tengah ini bisa menyentuh, nah, tidak sampai gegem, tidak sampai memegang dengkulnya, tapi sekedar menyentuh. Itu akal rukuknya seperti itu. Nah, kemudian disunatkan lagi agar antara geger karoan sirah itu rata, sehingga kalau misalnya kok ditaruh papan itu bisa rata, tidak jendil itu. Nah, kemudian disunatkan lagi wa akhdhu rukbatayhi lan disunatno nyekel dengkul lorone wong dipegang. Kalau yang atas tadi tanalu itu kan cuma sekedar menyentuh ya. Itu akal rukuknya seperti itu. Kalau kesunatannya itu sampai dipegang. Jadi telapak tangannya itu sampai menggenggam dengkulnya itu. Bathok dengkulnya itu sampai dipegang. Ma'anas bihi masartane jejekno maring rukbatayhi wa tafriqihima lan benggangno rukbatayhi. Kemudian dengkulnya itu diluruskan dengan betisnya itu lurus, orang kok ditekuk orang. Kemudian dibenggangkan, jadi dibenggangkan itu antara dengkul satu dengan lain itu ada jarak, rodok mekangkang sithik gitu. Itu kalau laki-laki seperti itu, tapi kalau nek wong wedok itu harus dirapatkan. Nanti kalau sujud juga seperti itu, nek wong wedok itu tangannya juga dirapatkan, menempel ke dadanya. Ya. Nek wong lanang justru malah di karno, seperti ini mekangkang gitu ya. Bikafaihi kelawan telapakan lorone wong. Jadi dengkulnya itu dipegang menggunakan kedua telapak tangannya. Ma'akashfihi masyartane buka maring kafaihi, kemudian keadaan dari tangan tersebut atau telapak tadi dibuka jari-jarinya, tidak digegem, tidak menggenggam tapi dibuka. Wa tafriqati asabi'ima lan jereng utawa karno pira-pira drijine asabi, kemudian jari-jari dari asabi tersebut itu dibenggangkan. Tafriqon kelawan benggangan wasaton sing sedengan, pokoknya kira-kira ora nemplek antara satu dengan lainnya. Itu sudah dikatakan tafriq. Wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi lan disunat meneh ketika dia turuka mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al azimi kang agung wa bihamdihi lan kelawan muji maring rabbi pangeran ingsun tadi. Oleh maca salasan kaping 3 kali dibacaan seperti itu. Ini 3 kali ini kesunatan minimalnya seperti itu ya, tapi misalnya kok cuma sekali ya ora apa-apa. Tapi kesunatannya sampai 3 kali. Misalnya orang ucapnya ya apa-apa. Misalnya rukuk tok. Cuman yang paling harus diperhatikan senajan kok taraweh itu tumak ninahnya.
Tumak ninahnya itu tidak harus kok suwi, tidak ya. Meskipun tuh sanad, ini saya contoh soalnya penting ya. Ini penting. Tumak ninah itu seperti ini. Misalnya dari berdiri, itu kemudian Allahu Akbar. Itu sudah cukup ya, tidak usah sampai lama sekali, tidak apa-apa. Apalagi begini, ini yang nggak boleh. Allahu Akbar. Nah ini belum tumanina. Itu belum tumanina. Tumanina itu harus benar-benar ada antara ini senajan sedikit, yang sekiranya itu bisa menjadi beda antara berdiri sama rukuk. Itu. Jadi kudu tumanina senajan sedikit itu harus ada menunya. Ya coba berapa? Allahu Akbar. Nah, itu sudah cukup. Itu ya. Tapi nek kita suwi Allahu Akbar, itu belum dikatakan tumanina. Itu banyak terjadi. Mulane aku kadang ya juga. Ya hukum. Gimana? Iya, mandek penujidan nanti keterangan di belakang ada. Jadi bihaisu keterangannya yang gurih ini. Bihaisu infasola ma taroka minhu amma taroka ilahi amma intakulai bihaisu yang fasilu ma intakula anhu ilama intakula ilahi. Kita kalimatnya kayak ngono. Nanti belakang ada nomor piro. Nanti ada. Jadi sekiranya itu meneng itu senajan sedilit, tapi iso beda antara rukuk karoan berdiri tadi ono bedane ngono ya. Dan kira kita alun-alun kok sambung, nah itu belum dikatakan tumakninah. Seperti itu cepet to ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ndak baca subhanallah ya ora apa-apa, itu juga bukan rukun. Nah, itu. Tapi pamane kok tarawih tinimbang cepet-cepetan ngono kuwi mending ra usah 20 rakaat ora apa-apa kira-kira pantes ngono. Ora usah ngebut sampai 20 rakaat mbek 7 menit ku ngopo ngono. Nah, mending ya 8 rakaat ning ya sing pantes sing salat. Mending ngono kira-kira rasa-rasa mending ngono. Ini mau terus ya. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi salasan. Lil itba'i krana manut maring Kanjeng Nabi. Hal seperti itu tadi karena ikut terhadap Kanjeng Nabi. Wa aqallu tasbihi utawi sithik-sithike tasbih fi ing dalem rukuk wa fi sujudi lan ing dalem sujud iku marutan iku saambalan paling sithik itu saambalan, cuman kesunatan itu 3 kali ya, kesunatan 3 kali dan ada lagi sampai 11 kali, maksimalnya 11 kali. Walau binahwi subhanallah halis senajan cuma lafal subhanallah tok itu sudah dikatakan atau sudah mencukupi sebagai akalul tasbih. Wa aksaruhu tawi luweh akeh tasbih iku ihda asyrota ana 11. Wa yazidu lan nabe sapa man wong maro sing wis kliwat sapa man wong kuwi ya isine ya munfarid ataupun makmum nadban kelawan sunat nambahi karo imam barang ya. Karo nambahi Allahumma laka raka'tu ing lafal Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi wa sya'ri wa basyari. Wa ma istaqulat bi qadami nambah itu. Ya mengko itu bahkannya untuk apa? Munfarid ataupun imam yang makmumnya itu yang apa namanya maksurin itu makmum sing memang wis biasa ngerti kelakuane imam iku nek salat anjen suwi ya itu ndak apa-apa. Tapi nek makmume iku makmum lumrah kaya lumrahe wong-wong ya aja sampai seperti itu. Ya cukup tadi yang subhanallah sekali ataupun 3 kali. 3 kali wis suwe kok nek sing oleh maca rada kalem. Nah, suwe. Allahumma ya Allah laka iku tetep kedue panjenengan iki artine. Rakaatu rukuk sapa ingsun wa bika lan kelan panjenengan amangtu iman sapa ingsun. Walaka lan marang panjenengan aslamtu pasrah sapa ingsun utawa Islam sapa ingsun ngono. Khosya'a khusyuk laka
krana panjenengan apa sam'i pengkrungu ingsun wa basori lan peningal ingsun wa mukhi lan sumsum ingsun sumsum ya. Makanya ada kalimat itu doa umukhul ibadah. Doa itu sumsume ibadah. Iku hadis ora rapi tapi aku krungu kalimat iku, tau krungu sering krungu. Dadi wa mukhi lan sumsum ingsun wa azmi lan balung ingsun wa asbi lan ros-rosan ingsun wa sya'ri lan rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun wa malan perkara istaqallat sing krasa abot bi kelawan ma apa kodami apa badan apa delamaan ingsun. Kemudian juga segala sesuatu yang ditanggung delamaanku artinya keseluruhan tubuh karena penopang utamanya itu kan delamaan. Jami jasadi tegese sakabehane jasad ingsun iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani ngalam kabeh. Wa yusanulan disunanno fi ing dalem rukuk wa fi sujudi lan ing dalem sujud. Apa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli itu ya. Subhanakallahumma ing lafal subhanakallahumma subhanaka maha suci panjenengan Allahumma ya Allah wa bihamdika lan kelawan muji maring panjenengan Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan li maring ingsun walau iktasor lamun ngringkes sapa wong alat tasbihi ngatasé maca tasbih awi zikri utawa zikiran fat tasbihu mongko maca tasbih ku afdalu iku luwih utama. Jadi maksudnya zikiran itu yang ditambahan tadi ya. Nek tasbih kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa subhanallah bihamdi sih. Nek rukuk subhanallahil azim ya. Subhanallahil azim. Subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, cuman kalau yang ini itu subhanallah itu cukup ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang atas tadi apa anu niku? Sing iki subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya apa mau. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ya. Itu apa namanya? Tasbih yang memang sudah kelaku. Nah, kemudian ada tambahan Allahumma laka raka'tu yang tadi. Itu yang dikatakan zikiran. Makanya kemudian walau iktasura ala tasbih kalau orang tersebut itu kok menginginkan diingringkes tasbih apa dikirane ya itu kira-kira dijupuk tasbih apa dikirane fat tasbihu mongko tasbih afdalul utama ya cukup subhana rabbiyal azim itu tadi ndak usah nambahi Allahumma laka raka'tu itu kalau memang dia itu pengen milih rada cepet itu tasbih tok apa dikire tok maka yang lebih baik yang milih tasbihnya saja. Wa salasu tasbihatin wa Allahumma laka raka'tu ila akhirihi afdalu. Wa tasbihu fat tasbihu utai maca tasbih ndi mau. Afdalu wa salasu tasbihatin utai telu kira-kira maca tasbih. Tasbih 3 kali subhanallah gitu ya. Subhanallah menutup 3 kali atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Ma'a Allahumma laka raka'tu sartane dikiran sing unine Allahumma laka raka'tu ila akhirih yang di atas tadi wa bika amantu tadi ya. Iku afdhalu luwih utama min ziyadati tasbihi saking tinimbang nambahi tasbihan ila 11 maring tumekane 11. Kalau untuk misalnya ditimbang antara maca tasbih ditambahi karo dikiran Allahumma laka raka'tu tadi dibanding karo maca tasbihan 11 kali kuwi luwih utama mana? Yaitu luwih utama tasbihan sekali atau 3 kali tadi ditambah Allahumma wa bihamdika ini ya. Allahumma laka raka'tu ini daripada membaca tasbih sampai 11 kali. Sampai jam 10 nanti ya. Sampai jam 11 ya. Wayu krohu itu. Wayu krohu lan dimekrohno apa iktisaru apa ngringkes ala akal di rukuke ing ngatasé minimale rukuk yang tadi yang cuma apa telapakannya cuma sekedar menyentuh dengkul
Itu akal rukuknya seperti itu. Tapi kalau dia itu cuma mengambil minimalnya seperti itu tetap sah tapi makruh itu ya. Yang sebaiknya juga sampai dipegang, digegem dengan telapak tangan. Wal mubalaghatu, ini juga makruh. Wal mubalaghatu lan dimekruh nemene banget mbakno fi khafdi ra'si ing dalam dilokno sirah. Itu juga makruh. Jadi misalnya rukuk kemudian sirah sampai dingkluk ngono iku apa meneng asing ngetimburi barang lewat selangkangan, itu ya itu makruh ya. Sampai dilok seperti itu makruh. Yo kadang anu caci lek karo ngeti kancane mburi ya wis mangkat padha durung aja kuwi. Itu makruh. Aniz zahri fihi. Ala kulli ruku wal mubalaghatu fi khafdi ra'si aniz zuhri fihi. Didingklokno aniz zuhri saking gegere, dadi antarane sirah karo gegere iku sirah sampai sak ngisor geger, itu namanya aniz zuhri. Jadi dingklokno sirah sampai luweh rendah daripada gegernya. Itu makruh fihi ing dalam rukuk. Wa yusanu lan disunatno li zakaran kedue wong lanang apa ayu jafia yen telah membenggangno sapa zakar wong lanang mirfaqaihi ing apa jenenge iki lengan lorone wong ya, lengan lorone wong ang jambahi saking lambung lorone wong. Itu ketika rukuk jangan sampai dipepet begini tapi rodok dibenggangno ngene, rodok mengkerik sithik. Mengkerik. Wa batnihi lan wetenge wong. Jadi dia harus rodok dibenggang gitu tangannya dari lambungnya dan dari wetengnya. Anfakhdaihi saking pupu lorone wong. Pupu iki nek anfakhdaihi berarti nalika sujud ya. Fi ruku idal ruku wa sujudi lan sujud. Jadi ketika ruku itu tangannya harus mengkerikno sithik dari lambung dan perut. Nah kemudian ketika dia itu sujud juga seperti itu, rodok dibegahkan sidik, jangan sampai mepet terhadap fakhdaihi. Nah, jadi sampai begitu tidak ya, sampai mepet fakhdaihi pupu loro. Wali ghorihi ayyaduma, wali ghorihi lan itu tetap kedua saliyane zakar, saliyane wong lanang, berarti bisa memasukkan perempuan maupun orang sing banci ya. Untuk saiki istilah kerane arek tulang lunak. Nah, itu ayyaduma jento lamun kumpulno fihima ing dalem ba'doli ba'din fihima ing dalem fihima ing dalem rukuk karo sujud ba'doli ing sebagiane mirfaqaihi ya, libadin maring sebagian sing meneh. Nah, kalau perempuan itu sunatannya dipepetno ketika rukuk tangannya juga dipepetkan dadane. Jadi ben kira-kira sing bagian empuk iku iso tertekan. Artinya bagian kuwe itu tertekan. Nah, kemudian ketika sujud juga seperti itu, ya tangannya juga dipepetno sing kira-kira ya rodok-rodok mepet fakhdaihi. Kesunatannya malah seperti itu nih wong wedok. Kemudian bagian kakinya juga dirapatkan. Untuk kesunatan seperti itu. Tambihun utawi ana suwijine pepeling. Yajibu wajib apa alayak sudah yen lamun ora nyejo sapa wong bil huwuyi kelawan temurun liruku krana rukuk ora nyejo ghirahu ing liyane rukuk. Falau hawa mongko lamun nalikane temurun sapa wong li sujudin krana sujud li sujudi tilawatin krana sujud tilawah falama balagha mongko nalikane tumeka sapa wong hadda ruku ing dalem batas rukuk jala mongko dadine sapa wong huwuyi rukukane rukuk lam yakfi mongko ora cukup. Jadi ketika dia rukuk itu memang benar-benar pengen tujuan rukuk ya, tujuan rukuk. Aja kok misale ketika berdiri dia pengen itu sujud tilawah. Tapi tulisannya rasidun niate wis tak dadekne rukuk wae lah. Nah, kemudian dia rukuk. Lah ngono iku ora kena. Ya. Jadi tujuannya harus pasti. Ketika dia mau rukuk ya rukuk.
Ojo sampai ketika dia itu misalnya keinginannya itu sujud tilawah kemudian tidak jadi tapi malah dijadikan sebagai rukuk. Nah, itu tidak boleh. Harus tujuannya jelas. Nah, kalau seperti itu maka dia misalnya kok ada keraguan kemudian mau dijadikan rukuk, maka dia harus kembali lagi berdiri tegak baru rukuk lagi. Harus seperti itu. Ibu mazhab beliau ngono burai. Pokoknya sing jelas nemuin ngono. Ya. Nanti di kitab-kitab lain durung tahu roh. Pak. Kalau tadi yang doa yang dari 3 doa itu termasuk dari mazhab-mazhab enggak? Nah. Itu sebenarnya keterangan hadis ya. Itu keterangan hadis. Jadi keterangan hadisnya seperti itu. Jadi boleh ditambahi doa seperti itu. Jadi gini, memang dalam agama itu adat hadis. Hadis itu murni hadis ya. Hadis itu terlepas dari mazhab. Sebabnya di Nabi Ben ora di mazhab. Wong awang Imam Syafi'i yang kemarin di Nabi, ora kok di Nabi Imam Syafi'i. Jadi hadis itu ada yang memang murni hadis. Tapi yang biasa dibuat pegangan itu hadis yang sahih. Misalnya ya hadis Bukhari atau hadis Muslim. Nah, hadis ini murni hadis. Nah, nanti oleh ulama-ulama setelahnya, oleh tabi'in seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, ada hadis-hadis yang memang tidak bisa dicerna secara tekstualnya, tidak bisa. Contoh itu nunggu masalah keterangan sholat tarawih. Contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu hadis sing jelas, hadisnya sahih. Iku jeng Nabi cuman sholat tarawih itu beberapa hari saja, beberapa kali habis itu tidak keluar. Cuman pada waktu itu terus ditutupno karo Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar sendiri waktu dia itu kok sholat tarawih itu sengaja dibuat 20, itu pun wakilah. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar itu udah 20, ono sing macam-macam kaule lah. Seperti itu. Nah, dan itu memang dibuat pegangan oleh umat Islam, tapi yang jelas jeng Nabi itu sholat tarawih cuma beberapa hari. Nah, yang terakhir itu beliau nggak keluar, tapi setelah sholat subuh habis wong-wong podo jamaah dia menjelaskan, kalau saya itu tahu kalau kalian tadi malam itu menunggu saya dan saya memang tidak sengaja keluar karena saya takut kalau sampai sholat tarawih itu diwajibkan untuk kalian. Nah, intinya seperti itu. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang kemudian dianalisa oleh ulama-ulama salaf. Kemudian mengenai masalah jumlah rakaat tadi itu juga menjadi analisa. Jadi yang namanya pekerjaan sahabat atau fiqh sahabat itu juga bisa menjadi rujukan daripada tabi'in ya, termasuk diantara Imam Syafi'i. Itu dianalisa sebenarnya itu berapa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah, itu tidak ada yang tahu atau kolnya itu macam-macam. Ada yang 20, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8. Kolnya itu banyak. Cuman ada satu hadis, ya ini kemudian analisanya seperti itu. Ada satu hadis yang namanya, yang bunyinya itu as-sholatu aslun maudhu'un. Aksiru au akillu. Aksiru au akillu. Yang namanya sholat itu suatu kebaikan. Baik kamu kerjakan banyak maupun sedikit. Silakan kamu kerjakan banyak ataupun sedikit. Nah, kemudian Sayyidina Umar berdasarkan hadis itu juga mengambil sing jenenge lumrahin mumpung malam Ramadan ya salatnya diberahi. Begitu. Yaitu kenapa kok kemudian hadis-hadis ini di tangan oleh para tabi'in dan ulama-ulama semisal Imam Syafi'i dan sebagainya itu kemudian timbul perbedaan-perbedaan. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang ini tadi memang itu hadis, ya, itu hadis seperti itu. Tambahan itu adalah hadis. Nanti juga ada tambahan yang dari Sayyidina Umar, itu ada. Nah, itu termasuk Sayyidina Umar ora ya. Nanti ada. Jadi sahabat-sahabat itu juga menjadi rujukan dari para ulama setelahnya di dalam menetapkan suatu hukum. Nah, itu pentingnya wong ngaji seperti itu. Nanti sampean besok luwih alim bisa ngerti selah-selah hukum ya memang seperti itu. Memang ngono kuwi cara wong awam ya ora sik penting banget. Mungkin dipikir ngono bakas apa mendengar kerja gitu kan. Nah, jenenge ulama bahasane cuma ngono iku. Mulai sampean wis besok dadi siap dadi ulama wis ngono kuwi.
Ya sapa ngerti suatu saat sing dadi ketua MUI, mbah sing jelimet. Ya. Atau dadi apa? Suriah NO, bendino Baksul Masail ya sapa ngerti. Emang seperti itu. Nah, dalam Baksul Masail itu juga tidak ada yang Baksul Masail mengungkapkan pendapat akalnya sendiri, tidak ada. Semua musawirin itu juga berdasarkan kitab-kitab seperti ini. Ini saya ambil dari kitab ini bunyinya seperti ini ya. Paling dijukuk mirip-mirip ngono tok. Ora kak cara aku ngene, ora ono. Baksul Masail cara aku ngene ora ono. Cara kowe ngono anak cara aku ora ngono. Ora malah ribet kabeh, debat kusir. Gitu ya. Oh, sudah cukup. Aku dulu juga nek seumuran sampean wis ngono kuwi ngomong. Cara aku ngene, aku baru ngerti wong bab masalah ngono. Wis jebul ya dasar. Istilahnya kono takbire. Ora ngono kuwi jebulane. Ngono di kitab pirang dungkrang-dungkrang ngono. Kitab sak boto-boto dungkrang-dungkrang ngono. Dibeli takbire. Kok ilang mong? Wahwa sajidun sumayar ka'u palama balago kadaruku'u ayat akan itu palama balago kadaruku'u saya lupa nih tadi sing tidak boleh ya. Jadi ketika rukuk itu tujuannya juga memang harus benar rukuk. Orang ape sujud tilawah bareng wis meh tekan rukuk ora sida ya tak gawe rukuk wae lah. Seperti itu tidak boleh. Nah, jadi rukuk juga harus rukuk. Itidal juga begitu. Di itidal itu ketika habis rukuk, itidal yang benar-benar niat itidal. Ora kok itidal terus ono nyumet merjut kaget digelek terus itu jadi itidal ora kena. Jadi ketika bangkit yang benar-benar niati bangkit, bukan karena kaget dan sebagainya, terus nisan didadekno itidal tidak boleh. Tidak boleh. Harus niatnya memang itidal. Bal yalzamuhu. Nah, iki terus ya. Bal yalzamu balik wajib wong apa yang tasifah itu kalau memang dia itu niatnya asale kok sujud tilawah, kemudian dia mau menjadikan rukuk, iku bal yalzamu balik wajib ing wong apa yang tasifah ing sing kelamun jejeg sapa wong sumayar kaun nuli rukuk. Kalau memang dia itu kok posisinya seperti itu tadi, pengen niat sujud tilawah, baru wis tekan batas rukuk, kok pengen rukuk, maka itu tidak boleh langsung rukuk. Dia harus berdiri lagi tegak baru rukuk gitu. Jadi semua yang dikerjakan itu amdan, bukan kok karena lupa ataupun karena kaget tadi, ya tidak boleh. Pokoknya harus amdan semua, harus sengaja semua. Karena diri kalau dini bandingannya masalah rukuk minal iktidali bayane saking iktidal wasujud lan sujud. Begitu pula iktidal ataupun sujud juga seperti itu, harus benar-benar niatnya sujud atau niatnya iktidal. Bukan kok misalnya itu pas lagi duduk atau berdiri iktidal mau sujud, kuwi sujud nisan apa nggaruk bathuke mergo gatel, itu tidak boleh. Pokoknya benar-benar sujud, niatnya benar-benar sujud. Ada di barengnya niat sujud ya ora apa-apa ya. Biar niat sujud ora apa-apa. Sujud plus garuk bathuke sing gatel. Tapi nek niate gur niat garuk bathuke baru setengah sujud terus didadekno niat sujud, nah itu yang tidak boleh. Pokoknya niat itu harus benar-benar ada unsur kesengajaan untuk sujud. Wal julus lan julus duduk juga seperti itu. Baina sajidata ini yang dalam antara sujud loro. Jadi misalnya pas sujud pengen duduk, itu memang benar-benar pengen duduk, bukan karena kaget, ya bukan karena kaget. Utawa mergo nek ndek asale sujud tuh sikile iku apa? Kram, nah, pengennya dilinggahno wae, atau ndek nisan linggah itu dijadikan sebagai julus. Nah, itu enggak boleh. Harus niatnya benar-benar niat julus. Walau syakka lan lamun mamang sapa wong, walau syaka lamun mamang sapa ghairu makmumin sapa saliyane makmum, wa huwa ing hale utawi ghairu makmum iku sajidun iku sujud.
Mamang hal rokaah apa ta wis rukuk sapa wong ya lazima mung wajib ing wong apa intisab bu apa ngadeg jejeg fauron kali sanalika. Kalau ada orang yang ragu padahal posisinya sudah sujud, ragunya itu aku mau wis rukuk apa durung, dadi bareng wis sujud dia ragu, ya jane aku mau wis rukuk apa durung ya. Nah, maka dia harus kembali berdiri tegak, rukuk ya, kemudian baru sujud lagi. Summa ruku'u nuli rukuk, ya harus berdiri tegak seketika baru kemudian rukuk. Walaya jujulan ora wenang lau kedue wair makmum ya yang sudah posisi sujud tadi tidak boleh apa alqiyamu ngadeg rokian khale rukuk. Ketika dia sudah posisi sujud, kemudian dia ragu, aku jadi rukuk kok durung ya. Maka ketika dia berdiri mau rukuk, itu tidak boleh dari sujud langsung rukuk. Nah, tapi harus berdiri tegak dulu baru rukuk. Nah gitu. Seperti tadi masalah sujud tilawah, dia posisinya niat awalnya itu sujud tilawah, lah baru tekan batas rukuk, didadekno rukuk nisan. Nah itu tidak boleh. Begitu pun ketika ada orang ragu, aku jadi mau rukuk kok durung, padahal dia posisinya sudah sujud. Maka ketika dia mau bangkit, itu tidak boleh langsung rukuk, tapi harus kembali berdiri tegak baru rukuk. Aturannya seperti itu. Orang kaget. Orang kaget. Nah itu tidak boleh, orang kaget tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ada unsur apa yang tidak sengaja. Semuanya harus sengaja, harus amdan. Harus amdan semua. Makanya gerakan-gerakan dari sholat itu kalau kok sahwan lupa itu dia harus kembali. Bahkan misalnya kok ada seorang makmum mendahului imam karena dia lupa, itu harus kembali. Tapi kalau mendahului imam, kalau memang tidak sampai lebih dari 2 rukun, itu boleh dia itu mendahului imam. Kalau memang sengaja, dia boleh diperbolehkan tetap nunggu sampai imam itu misalnya rukuk ya sampai imam rukuk, dari dia itu disi'i nunggu rukuk misalnya. Imam belum rukuk, dia harus disi'i rukuk, tapi sengaja. Itu tidak apa-apa. Nah itu dipersilakan dia kembali lagi untuk mengikuti imam, atau dia tetap nunggu sampai imam rukuk, itu boleh. Tapi nek dia itu sengaja, dan misalnya itu imam memang durung rukuk, kemudian setaunya dia atau apa judulnya perkiraan dia, nah dia sudah rukuk, akhirnya dia rukuk, ternyata imamnya durung rukuk, nah itu dia harus kembali. Pokoknya dalam sholat itu harus amdan, harus ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja. Nah, kalau nggak sengaja harus kembali. Kalau nggak sengaja harus kembali. Misalnya dia kok rukuk, nggak sengaja. Ya, misalnya ngantuk, apa memang dia itu posisinya menjadi makmum, dia harus kembali lagi. Ya, harus kembali lagi. Pokoknya harus sengaja. Nah kalau makmum kok sengaja memang rukuk padahal imamnya belum, nah itu boleh dia itu tetap rukuk, kemudian dibiarkan imamnya nunggu. Nah itu tidak apa-apa, malahnya ada sengaja. Asal kesengajaan itu tidak lebih dari 2 rukun. Ya, kesengajaan itu tidak boleh dari 2 rukun. Kagetnya gara telat, Pak. Kagetnya gara telat. Pokoknya sama saja, telat gimana maksudnya? Oh, nggak tahu-tahu jebule rukuk sih. Ini bahkan pengen fokus dengan tutup mata. Nah, tiba-tiba aslinya imam Allahu Akbarnya duduk, kalau kita malah udah sujud dulu bagaimana? Telat. Itu berarti kan tidak kesengajaan. Tadinya memang tidak ada niat untuk mendahului, tapi ternyata mendahului gitu. Ya mungkin mendahului. Kalau memang dia itu memang sengaja mendahului malah tidak apa-apa. Kalau memang sengaja. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, dia harus kembali. Karena kewajiban dari makmum itu harus mengikuti imam. Kecuali justru malah ada kesengajaan, namanya takodum. Itu boleh 2 kali, asal tidak lebih 2 rukun berturut-turut. Kalau yang telat, misalkan nggak dengar bacanya imam ini telat di situ. Nah itu takholof. Takholof itu diperbolehkan kalau memang dia itu lemah atau tidak tahu, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau takholofnya itu sengaja, itu ada batasan maksimalnya, tidak lebih dari 2 rakaat, 2 rukun. Tidak boleh 2 rukun yang tawilah. Rukun yang tawilah.
Kalau rukun qashiro itu seperti itidal itu rukun qashiro. Kemudian julus baina sajdatain itu rukun qashiro. Kemudian bacaan lain selain daripada Fatihah itu qashiro semua. Tidak harus ulang lagi. Harus kembali sebelum imam, harus kembali mengikuti posisinya imam. Itu kalau memang dia makmum. Nah, harus mengikuti makmum, si imam harus mengikuti imam. Gitu. Memang sholat itu kadang sepele ning dirading ilmune padha ya kadang ya kesane ndung kaya ora ono ilmune. Ora ono ilmune. Mosok wong ono ilmune kok padha karo wong umum kan ya keliru. Jane nek sing jenenge wong jalu, wong ora ngerti, iku ora ono bakasan. Tapi wong jalu iki padha dosa. Dosane ndi nek ragam sinau. Dosane ning kono. Dadi pamane desa itu dosa mergo ragam sinau, ora kok ketika dia itu mengerjakan sholat karena dia itu jalu, itu sebenarnya sholatnya dimafu, ora apa-apa, pancen berarti. Ning dia dosa mergo apa? Ora gelem sinau. Ana sing ditakoni ora gelem takon. Ana diulang ora gelem ngrungokno. Lha misale ngono, iku termasuk jalu sing ndadekno dia dosa. Gitu ya. Kalau sholat tutup mata juga enggak apa-apa ya? Gimana? Sholat tutup mata niatnya Enggak apa-apa. Kalau momentum bisa menjadikan dia lebih khusyuk ya ora apa-apa. Nanti dibang karo delok nggon sujud, beli ana semut apa pas coro lagi kawinan dia malah konsentrasine hilang. Wih, coro kuwi apike mah. Payah iki. Mau terus ya. Ya. Wasa disuha tandingu summa arutu walaya judulung al-jamu roki'an ya bener. Wasa disuha utawi rukun kaping 6 salat utawa kaping 6 rukune salat itu iktidal bangkit dari rukuk itu namanya iktidal. Walau fi naflin kale sunajan ing dalam salat sunat itu ta'ala. Walau fi naflin khali ing senajan ing dalam salat sunat alal muktamati ing atase kaul sing muktamad. Waya tahaqququ lan dadi nyata apa itidal bi auden kelawan balik ba'da ruku sawise ruku libatin maring awal. Nah, yang dinamakan itidal itu bisa dikatakan nyata atau sempurna itu kalau memang dia berdiri seperti semula ketika belum ruku. Maksudnya itu kalau memang dia itu asalnya kok jejeg nalika ngadeg ya kudu balik jejeg meneh. Nek asale waktu ngadeg iku mergo ana sarafe sing kurang apik akhire rada buka sithik ya dia ketika itidal juga posisinya harus seperti itu. Nah, itu namanya apa jenenge? Biaudin libatin. Soalnya kadang-kadang ana wong sing rada bungko ya. Mbok ape ngadeg jejeg kaya apa ya tetep rada bungko. Karena khilqahnya dia memang seperti itu. Iku malah kadang-kadang nih dipaksa jejeg ngono iku rasane lara. Ini ada orang seperti itu. Oh ya. Iya. Ada. Mulane saranku ya besok misalnya kok wis umur-umuran rada tua kok mengalami gangguan itu, iki tak dudoi soalnya aku tahu ngalami. Banyaklah mengkonsumsi vitamin ya sing ning kono kandungan B1, B6, B12. Iku B1, B6, B12 itu tolong dieling-eling. Soalnya suatu saat nanti mungkin ada satu di antara kalian yang seperti itu. Soalnya aku tak ngerti ning desaku wong gangguan sarafi berat. Kabeh tak kandhani ndak diajarai aku keminter ya. Jarak tak parani ki bingi ngono, kuwaten aku diarani keminter. Tapi iku tak rasakno. Aku dulu iku yang nama seperti itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun aku ngasih mikir apa aku ndak bakal sengkleh ngasih tua ini segala gua. Iku tak goreng dokter wae oleh nganu ya ora ono bener kabeh. Obate ora ono bener kabeh malah ngarani kolesterol sak piturute. Akhirnya aku coba apa tak pelajari dhewe ya lewat googling segala macam. Akhirnya aku menemui satu artikel yang bahas masalah itu. Jadi disarankan mengkonsumsi 3 vitamin itu
paling tidak kalau memang tidak sembuh paling tidak sampai 90 hari. Jadi sedina ngombe satu nih aku sing tak nggo sampai sekarang saya sering tak ngombe 3 kali atau 5 hari sekali mergo aku wis waras. Iku namanya obatnya namanya Zikanuron. Itu kandungannya B1, B6, B12. Ning apotek durane sudodol iku sekarang soalnya regane murah masalahnya. Mungkin salese rapate untung deh dipikir. Iku nek tuku paling gampang ning online. Aku saiki nek tuku ning Shopee biasane. Iku ya mesti onone. Ning apotek saiki jarang ono. Padahal biyen sing aku diduduh iku itu ke apotek. Misale mikirku ngene ning asing ning apotek ora ana obat sing ngono kuwi. Aku ape tuku obat sing teko IP. Itu kan vitamin macam-macam iki tak gabung dadi siji ngono kan. Lah ternyata ning apotek ana obat sing wis gabungan ngono kuwi B1, B6, B12. Setelah tak praktekno 40 hari, ku rasa iki ternyata ancen hilang total. Sing ngegeger-geger biyen, aku anggar umat ngombe obat penghilang nyeri. Iki wis ora tau sampai saiki. Iki 4 tahun antarane. 4 tahun aku ora tau ngalami iki. Ora tau umat sampai saiki. Cuma aku ya memang tiap 3 hari, 5 hari aku ngombe obat iku. Obatnya murah. Sak emplek itu biyen olehku tuku sak emplek di sini 10 itu cuma 7.000. Nah, saiki aku tuku ning online iku 1 pak isine 10 emplek. Berarti 100 butir. Itu cuma 50.000. Iku oleh aku tuku ning Shopee. Barangkali suatu saat ana sing ngalami iku. Soalnya aku sering nemu ning Lampung aku ngono kuwi. Ben aku ana wong tukang senso. Aku ora tegel ngerti dhek pas lagi nyenso ni. Sambat ora tegel aku. Ning wektu kan belum mengerti aku soalnya kadang ngalami ngono iku. Nah, bareng kemarin sekitar 4 tahun yang lalu aku ngerti iku, tak coba pancen nang hasilé. Ya iku kabeh teko Gusti Allah, ning Gusti Allah iku ya nibakno obat nanggon perkara ya. Dadi likul di daen udawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Misalnya obatnya bodrek itu obat yang lain misalnya. Ini aku khusus itu memang cocoknya itu. Bodrek aku juga sering konsumsi, misalnya ngeluh apa angger-gas ada lagi bodrek. Misalnya batuk pilek niku bodrek sing flu batuk itu tapi sing warnanya biru karena itu untuk kering plus Mixagrip 1 dan plus Mixagrip 1 kita pengen jajal kalau apa jajal paling pamane mati ra dilawat apa mati dilawat pokoknya jajal wae Mixagrip 1 karo bodrek flu batuk sing warna biru batuk kering. Nah aku sing warna 17 ora mempan. Sing ana manfaate sing warna biru iku. Iku plus karoan Mixagrip. Iku sering tak jajal cocok. Ora usah sering, dan misal sekali 1 hari sekali ngono ya sono KCE biasa no KCE. Mati iki ya, mati ra dikubur kok. Angel. Ora. Sing jeneng obat itu biasanya diminum sesuai dengan berat badannya wong. Nah, berat badannya itu sudah di atas 50, 40 ngono iku ngombe obat ngono iku ora masalah. Umur barang. Itu mau kok. Mbon iki. Ya wis. Alam biswab.